Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, welcome to Feast at Home. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam kondisi sehat dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Coba disapa dulu kanan kirinya, mungkin ada keluarga atau siapapun. Katakan, you are loved. Kita semua dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Amin. Dan sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini dengan tim pujian dari LOJF, kita akan berdoa bersama untuk wujud-wujud doa yang sudah dituliskan oleh teman-teman kita. Mari kita arahkan hati saat ini, kita pejamkan mata, kita buka dengan tanda kemenangan yang Tuhan telah berikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi seseorang yang memohon doa untuk seorang Bapak yang saat ini sedang mempertimbangkan solusi yang terbaik untuk karyawan-karyawan di kantornya. Tuhan, Engkau tahu keadaan dari Bapak ini, keadaan dari perusahaan kantornya saat ini, apa yang terjadi kepada usahanya. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mengerti segala kesulitan atau masalah yang dia alami saat ini. Dan kami percaya bahwa Engkau saat ini telah memberikan hikmat-Mu kepada dia, apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus perhitungkan supaya karyawan-karyawan yang ada di kantornya mereka boleh mendapatkan berkat ataupun pekerjaan yang terbaik. Bapak, saat ini kami juga berdoa bagi seseorang yang mohon doa untuk pemulihan relasi dan finansial. Bapak, kami berdoa, kami mengangkat tangan kami berdoa bagi saudara kami ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh memulihkan relasi, apakah itu mungkin terhadap keluarganya atau pasangannya. Dan kami juga berdoa, kami memberkati untuk masalah yang terjadi saat ini untuk finansialnya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami menaikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara, kalian semua mau bersama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Dan bagi kalian semua yang saat ini mungkin ada pergumulan, ada wujud-wujud doa yang perlu untuk kita bantu doakan, silakan isi form, silakan tuliskan wujud-wujud doamu, dan tim doa dari LOJF serta saya sendiri minggu depan akan berdoa bagi saudara. Dan bagi kalian yang sudah terjawab doanya, kalian juga bisa memberikan praise report supaya kita bisa nyatakan bahwa Tuhan mendengar setiap doa dari umatnya. Mari saat ini kita mau siapkan hati, kita arahkan hati kita bersama dengan tim pujian dari LOJF, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, every children of God, let us praise Him together. Come on. Searching for a higher tempo, and you will live and move and breathe. I set my heart on what you're doing now, here and now, and I won't stop chasing after you. Come on, everyone, join in the rhythm of love. Wherever we rock, move to the beat of the sun. Oh, hands up, love is
saat ini kita mau datang dan buka hati kita lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap musim kehidupan kita. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lord, we come to you with a joyful and grateful heart. Dan kami mau berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, bahwa hanya Engkau-lah yang layak untuk menerima segala pujian kami. Dan kami mau mengasihimu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu
Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan pada Feast at Home hari ini. Ketika tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan, Tuhan selalu memberikan kita sukacita dan damai sejahtera yang baru. Saya juga ingin menyapa bagi kalian semua yang baru bergabung dalam acara ini. Bagi kalian yang belum bergabung dalam komunitas manapun, kita sangat-sangat welcome apabila kalian membutuhkan tempat untuk bisa bertumbuh bersama di dalam Kristus. Silakan isi form yang telah ada di kolom chat, atau kalian bisa menghubungi kita melalui IG atau YouTube channel kita. Dan kita akan dengan sangat senang hati menghubungi kalian untuk kalian bisa tergabung di dalam komunitas Cell Light of Jesus Family. Dan di bulan ini kita akan belajar, tema besar kita adalah miracles, yaitu keajaiban. Di minggu yang pertama kita belajar bagaimana kita bisa menjadi bersih dari segala dosa kita. Talk yang pertama adalah make me clean. Kemudian talk yang kedua, make me believe. Buat kita menjadi lebih percaya lagi. Ketika kita mengalami Tuhan, maka iman kita boleh semakin bertumbuh di dalam Dia. Dan di minggu ini, pada hari ini kita akan belajar talk yang ketiga, yaitu make me follow. Buat aku mengikuti Engkau Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara sekalian yang hadir, mari kita berdoa bersama. Ini adalah doa favorit kita setiap kali kita memulai Feast. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Mari angkat tanganmu saat ini kita sambut kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 8 ayat 14-22. Tapi sebelumnya saudara, ada sebuah pertanyaan penting bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Pernahkah saudara dan saya mendengar atau merasakan bahwa Tuhan sedang memanggil kita? Memanggil untuk apa? Memanggil untuk melayani. Ketika kita mendengar kata panggilan, kita selalu teringat akan misa panggilan. Dan seringkali kita bercanda, kalau misalnya ada teman-teman kita yang single, ayo kamu ikut misa panggilan. Siapa tahu kamu bisa menjadi biarawan, biarawati. Selalu kita identikan bahwa panggilan berbicara mengenai bagaimana saudara dan saya mungkin bisa menjadi pastor atau bisa menjadi suster, menjadi imam. Tapi tahukah saudara, makna panggilan untuk mengikut Yesus tidak hanya berhenti dalam hal orang yang mengikuti menjadi biarawan atau biarawati. Tapi bagi saudara yang saat ini mungkin menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pelajar, kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani. Amin. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan dan aktivitas kita. Saya sendiri pertama kali mendapat panggilan dari Tuhan adalah di tahun 2000 ketika saya mengikuti sebuah retret muda-mudi. Ya, pada waktu itu saya lebih muda dari sekarang tentu saja. Saya mengikuti retret di Tumpang selama 7 hari, saudara. Dan di sanalah saya pertama kali saya mengalami hadirat Tuhan ketika pujian dan penyembahan dinaikkan. Dan pada waktu itu saya ingat seorang frater yang memimpin acara itu. Dia mengajak setiap umat yang mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk maju dan didoakan oleh frater ataupun suster yang melayani pada waktu itu. Di dalam hati saya, ketika saya mengalami hadirat Tuhan pada waktu itu, ada sebuah desakan di dalam hati saya. Mari melayani, ayo melayani, ayo melayani. Saudara, jujur pada waktu itu saya tidak tahu
apa maksud dari bisikan tersebut, apa maksud dari panggilan tersebut. Tapi saya memberanikan diri pada waktu itu untuk maju. Dan pada waktu itu ketika saya didoakan, Tuhan menginginkan saya secara pribadi untuk menjadi rasul awam, di mana saya bisa melayani, saya bisa mewartakan mengenai Tuhan melalui kehidupan saya kepada orang-orang di luar sana. Dan itulah awal mula hingga saya melayani. Dan kurang lebih 21 tahun. I'm so amazed bagaimana Tuhan bisa mengubahkan kehidupan saya yang sebelumnya saya tidak mengerti sama sekali mengenai firman Tuhan. Saya tidak mengenal siapa Tuhan saya meskipun saya beragama Katolik. Tapi karena kasih karunia Tuhan, hari itu, di tahun 2000, saya mendengar panggilan Tuhan untuk saya melayani Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan di hari ini kita akan belajar mengenai sebuah panggilan dari Tuhan. Dalam Matius 8 ayat 14-22, saya akan bacakan bagi saudara terdiri dari dua part. Part yang pertama adalah ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita akan masuk ke part yang kedua, ayat 18-22, dikatakan seperti ini. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, firman Tuhan hari ini jelas berbicara mengenai sebuah panggilan untuk melayani. Kita akan mengupas lebih dalam lagi, tapi sebelumnya saya ajak saudara saat ini pejamkan matamu, arahkan hatimu sekali lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan biarlah kita boleh berdoa bersama saat ini. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau Engkau boleh memanggil kami bersama-sama untuk mengikuti Feast at Home pada hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh memberikan waktu kami yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa Engkau akan berbicara secara pribadi kepada kami, dan Engkau akan mengubahkan setiap pola pikir kami. Bahkan tidak hanya berhenti di sana, tapi Engkau akan memberikan kami wisdom, Engkau akan memberikan kami hikmat, supaya kami dapat berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami naikkan segala doa kami ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita sekali lagi. Kita mau hormati firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, saya ingin mengawali firman Tuhan hari ini dengan satu pernyataan. Go all in. Maksudnya apa? Ketika kita mengikut Yesus, ikutlah Yesus dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Ketika kita mengikut Yesus, kita tidak bisa mengikuti Dia hanya 50%. Saya banyak menemui orang-orang yang aktif di gereja, aktif mengikuti komunitas,
Tapi sesungguhnya mereka masih membedakan bahwa ketika mereka bekerja, ketika mereka berada di dunia sekuler, mereka menganggap bahwa mereka harus berlaku seperti orang-orang dunia. Demikian juga sebaliknya, ketika mereka berada di komunitas atau kegiatan rohani atau gereja, paroki, kita membawa diri kita menjadi orang-orang yang rohani. Kita menjaga perkataan kita menjaga pikiran kita karena berpikir bahwa ini adalah tempat yang kudus. Kita bertemu dengan orang-orang yang seiman dan kita harus bersikap seperti orang-orang rohani pada umumnya. Padahal bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kita di gereja, kehidupan kita berkomunitas, kehidupan rohani kita menjadi pribadi yang sama ketika kita berada di marketplace, ketika kita belajar, ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita tidak memakai topeng, tapi justru kehidupan kita, entah itu di gereja maupun itu di sekuler, kita memiliki karakter Kristus. Kita harus menunjukkan bahwa ada Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Ada seorang yang jago akrobat di tahun 1859, namanya adalah Charles Blondin. Dan yang dia lakukan adalah, dia adalah orang pertama yang berusaha menyeberangi Niagara Falls pada waktu itu. Dengan apa? Dengan seutas tali baja, saudara, yang menghubungkan antara Amerika dan Kanada. Dan dia hanya mengandalkan sebuah tongkat panjang, di mana dia berjalan tanpa ada jaring pengaman atau apapun. Karena pada waktu itu, tahun 1859, saudara bayangin. Kalau sekarang mungkin orang banyak berusaha untuk melakukan perlindungan supaya tidak terjadi kecelakaan yang fatal atau sampai mengalami kematian. Dan yang luar biasa pada waktu itu adalah di tanggal 30 Juni 1859, seorang Charles Blondin berhasil menyeberang Niagara Falls. Dan itu disaksikan oleh kurang lebih 100.000 orang. Dan ketika dia berhasil melakukan hal tersebut, itu adalah pertama kali seluruh orang itu bertepuk tangan, bersorak-sorai memuji dia. Dan dia mengatakan seperti ini, berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa aku bisa menggendong seseorang dan melalui Niagara Falls tersebut dengan selamat. Wah, orang-orang ketika melihat bahwa dia berhasil, ketika dia menanyakan hal tersebut, mereka bilang, aku percaya kamu bisa, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu pasti bisa membawa orang tersebut untuk bisa sampai ke ujung dengan selamat. Jadi begitu banyak suara-suara dari sekitar 100.000 orang itu yang mensupport dia, yang percaya akan kemampuannya, yang percaya bahwa dia sanggup melakukan apa yang dia pertanyakan tersebut, saudara. Kemudian Charles Blondin menanyakan pertanyaan yang lain. Dia bertanya seperti ini. Apakah ada di antara saudara yang hadir pada hari ini yang mau menjadi volunteer, yang mau saya gendong untuk bisa melewati Niagara Falls ini melalui seutas tali yang ukurannya cuma 2 inci diameternya, saudara. Kurang lebih sekitar 5 cm. Dan hanya mengandalkan tongkat sebagai penyeimbang tubuhnya. Seketika itu juga, para penonton yang sebelumnya bersorak-sorak, mereka mendukung Charles Blondin. Sejenak mereka terdiam ketika Charles Blondin menanyakan siapa yang mau volunteer untuk melakukan hal tersebut. Tahukah saudara bahwa banyak di antara kita yang mengikut Tuhan Yesus seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia yang menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan bumi ini. Dia yang membentuk kehidupan dengan firman-Nya. Tapi berapa banyak di antara kita ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, kita takut untuk melangkah. Padahal kita tahu kemampuan dari Tuhan kita seperti apa. Ketika Tuhan punya rencana lain di dalam kehidupan kita, seringkali kita meragukan apakah kita akan berhasil melalui hal tersebut.
Sama dengan Charles Blondin. Ketika orang-orang banyak tersebut mendukung dia, percaya akan kemampuannya, ketika ditanya, tidak ada di antara mereka yang bersedia untuk menjadi seorang volunteer pada waktu itu. Saudara, gampang untuk berkata bahwa aku percaya akan Yesus. Aku percaya bahwa dia adalah Allah yang dahsyat. Aku percaya bahwa dia mengasihi aku. Aku percaya bahwa dia adalah Allah yang ajaib, yang melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga mungkin kalau kita diberikan waktu untuk berpikir, sesungguhnya kehidupan kita hingga saat ini, kita sudah melalui banyak sekali penyertaan dan kebaikan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan yang cukup menggelitik kita hari ini adalah, kenapa seringkali ketika kita diminta untuk melayani, kita berpikir dua kali atau bahkan kita cenderung menjauh dan menolak untuk kita boleh melayani Dia. Jadi pertanyaannya adalah, friend, are you willing to go all in? Seperti saya bilang tadi, mengikut Yesus tidak hanya percaya, tapi mengikut Yesus adalah bersama-sama dengan Yesus melakukan pekerjaannya di dunia ini. So you answer His call and serve Him forever. Di dalam Matius 8 ayat 14-15, kita baca kembali saudara, dikatakan, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Petrus adalah paus kita yang pertama. Dan paus kita yang pertama, ternyata dia punya ibu mertua. Berarti dia punya istri. Nah ini sekedar ini aja saudara. Tapi kemudian 1100 tahun setelah itu, barulah ada peraturan untuk selibat. Yaitu bahwa para imam itu tidak menikah supaya mereka bisa fokus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Anyway, kembali dalam bacaan ini bahwa kita melihat bahwa ketika mertua Petrus terbaring sakit karena mengalami demam pada waktu itu, sesungguhnya kalau saudara baca, itu rumah Petrus itu semacam menjadi base camp, tempat di mana para murid Yesus, bahkan juga mungkin ada orang yang ingin mendengarkan khotbah dari Yesus, mereka datang di rumah itu. Dan peran dari mertua dari Petrus dan istrinya tentu saja, itu adalah pada waktu itu mereka mempersiapkan makanan dan minuman untuk para tamu. Saudara bayangin, itu adalah sebuah pelayanan, yaitu kita membayangkan bahwa pelayanan itu adalah sesuatu yang selalu yang besar. Oh, bawain firman, mimpin pujian, menjadi lektor, menjadi apa. Tapi kita bisa belajar dari mertua dari Petrus sendiri. Simple. Dia hanya melayani mereka dengan apa? Menyediakan makanan, menyediakan tempat, menyediakan minuman bagi mereka yang hadir pada waktu itu. Dan itu adalah salah satu bentuk pelayanan kepada Tuhan Yesus. So, Jesus is healer for sick, provider for the needy, food for the hungry, and freedom for the imprisoned. But more than anything else, Jesus is Lord. Seringkali kita lupa. Ketika kita baca ini, kita selalu fokus kepada mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kita mencari Tuhan. Selalu banyak sekali di antara kita karena kita punya motivasi tertentu. Untuk apa? Untuk kepentingan kita. Sehingga tanpa kita sadari, kita menjadikan Yesus itu sebagai jin Aladin, sebagai membuat kita sukses, membuat kita kaya. Seperti jimat, saudara. Kita datang kepada Tuhan untuk cari berkatnya. Cari kesembuhan. Itu yang seringkali menjadi motivasi kita. Apakah tidak boleh? Tentu saja boleh. Karena di dalam firman Tuhan, Yesus juga melakukan banyak sekali penyembuhan kepada orang yang sakit. Dia mengusir setan, dia memberi makan kepada 5.000 orang, dia melakukan banyak mujizat, melakukan banyak kebaikan bagi umatnya.
Tapi apa image sesungguhnya Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah Yesus berhenti hanya sebagai seorang penyembuh? Yesus berhenti hanya seorang yang memberikan berkat bagi kita? Atau kita kembali kepada status Yesus yang sesungguhnya bahwa Dia adalah Tuhan dan sudah selayaknya Yesus sebagai Tuhan, kita yang melayani Dia. Itulah kenapa kalau kita baca tadi, setelah mertua Petrus itu sembuh ketika dipegang tangannya oleh Yesus, yang menarik adalah mertua dari Petrus itu bangun dan dikatakan apa? Melayani dia. Wah, ini sesungguhnya sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, luar dari biasanya. Karena saya menemukan banyak sekali orang-orang yang ketika mereka mendapatkan apa yang mereka mau, entah itu di komunitas, entah itu di gereja, oh, aku single, aku butuh jodoh. Wah, saudara rajin berkomunitas, saudara mungkin di LJF rajin ikut light group, ya, rajin acara-acara retret dan lain sebagainya, saudara rajin melayani, saudara rajin. Tapi setelah saudara mendapatkan berdoa sekian lama mendapatkan jodoh, yang justru mengherankan adalah akhirnya saudara pelan-pelan tidak lagi aktif untuk berdoa, tidak lagi aktif untuk melayani. Banyak sekali saudara, tidak hanya jodoh. Ketika saudara butuh pekerjaan, butuh promosi, ketika promosi itu datang, ketika pekerjaan yang saudara inginkan didapat, yang mengherankan adalah orang-orang tersebut akhirnya tidak tampak lagi di komunitas ataupun di gereja atau di paroki. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi berbeda dengan mertua dari Petrus, dikatakan ia bangun dan melayani dia. Karena dia tahu Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin selama ini kita lupa kalau Yesus itu adalah Tuhan dan dia layak untuk dilayani. Kita cuma jadikan Yesus sebagai Tuhan yang memenuhi segala keinginan dan kebutuhan kita. Untuk itu saya salut kepada teman-teman yang tetap setia sampai saat ini melayani. Saya melihat terutama di komunitas seperti ini dari tahun 2011 sampai 2021. Saya tidak tertarik dengan orang-orang yang bersemangat pada awalnya ketika mereka datang. Wah, luar biasa, aku sangat diberkati, aku mau terus melayani Tuhan. Saya cuma tersenyum dan di dalam hati saya berdoa, Tuhan, semoga orang ini tahu mengenai artinya berkomitmen untuk taat dan setia kepadamu. Karena kita gampang, saudara, untuk kita melayani ketika kondisi kita itu happy atau baru pertama kali mengalami Tuhan atau mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi waktunya akan tiba ketika mungkin saudara mengalami masalah. Atau mungkin seperti yang saya bilang tadi, saudara mendapatkan berkat, apakah itu pekerjaan, apakah itu pasangan hidup. Di sanalah kita bisa melihat sesungguhnya komitmen dari seseorang untuk melayani ketika berkat itu datang. Ketika masalah itu hadir dalam kehidupan mereka. Itulah kenapa saya bilang bahwa saya suka dengan orang yang bersemangat atau menyala-nyala melayani Tuhan. Tapi saya selalu ingatkan, yang kita butuhkan adalah konsistensi untuk kita terus taat dan setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Seringkali Tuhan menjadikan kesembuhan, berkat, mujizat. Di bulan ini kita berbicara mengenai mujizat. Karena mujizatlah banyak akhirnya kita mengalami Tuhan. Dan kita mengerti bahwa sesungguhnya mujizat itu adalah salah satu bentuk panggilan Tuhan untuk kita itu melayani. So, God wants your heart. God wants all of you. Nah, di sini sebuah pernyataan yang luar biasa saya akan bacakan bagi saudara. Instead of praying, Lord, make my dreams come true, you pray. Lord, make your dreams come true through me. Bisakah saudara, seringkali kalau kita berdoa, Tuhan jadikan mimpiku ini nyata atau berhasil.
Tapi bagi orang yang dewasa secara rohani, doanya akan berbeda, saudara. Dia akan berdoa, Tuhan, jadikan mimpimu terjadi melalui kehidupanku. Ada orang yang bekerja untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kehidupannya, untuk memenuhi kebutuhannya, atau keinginannya. Ketika tidak ada Tuhan di sana, percayalah saudara, kita tidak akan pernah merasa cukup. Tapi ketika ada Tuhan di sana, kita akan bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkati aku, supaya aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di tempat ini, saya syuting untuk Feast at Home ini adalah rumah yang kita beli di tahun 2018. Sebelumnya kita tinggal di sebuah apartemen di Tebet, ya. Itu benar-benar lu lagi. Benar-benar kecil banget dan kita nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Dan kalau saudara boleh tahu, kehidupan saya dan Yolanda, kita sangat-sangat melihat bahwa Tuhan itu bekerja di dalam pekerjaan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Itulah kenapa ketika Tuhan mempercayakan berkat berupa rumah ini, kita dari awal kita menyadari bahwa rumah ini kita bisa punya itu karena Tuhan. Dan rumah ini adalah rumah Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memerlukan tempat untuk syuting apa seperti ini, itu dilakukan di rumah kami. Saya cerita di sini bukan untuk menyombongkan diri atau apa, bukan saudara. Tapi saya mau share seperti ini. Berapa banyak di antara kita yang memiliki fasilitas, memiliki kekayaan, memiliki tempat, memiliki talenta, tapi belum tentu saudara mau memberikannya kembali untuk Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang punya kelebihan-kelebihan, atau mungkin saudara berpikir, oh nanti ya, ini biasa alasan yang diberikan, nanti kalau aku sudah cukup atau lebih, baru aku memberi. Oh nanti kalau rumahku sudah sekian, aku mau rumahku dipakai untuk melayani Tuhan. Saudara, saya mau katakan, bahkan sebelum kita memiliki rumah ini, ketika kita di apartemen yang sedemikian kecilnya, di sana sudah dipakai oleh teman-teman LOJF pada waktu itu untuk kita bisa LG, Light Group. Meskipun kita sempit-sempitan, tapi ketika ada hadirat Tuhan di sana, itu nggak masalah, saudara. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah, mulailah melayani dengan apa yang kamu punya sekarang. Ketika Tuhan melihat hati kita, ketika Tuhan melihat motivasi kita, ketika Tuhan tahu bahwa kita menyadari apa yang kita miliki adalah milik Tuhan dan kita mau kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan juga akan membuka setiap kehidupan saudara, memperluas kehidupan saudara untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita menjadi bendahara bagi Tuhan. Kita menjadi manajer untuk segala kekayaan atau apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi apa yang kita miliki itu bisa dipakai untuk melayani orang, untuk menjadi berkat, untuk mewartakan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh mertua dari Petrus. Kita masuk ke ayat yang 18 sampai ayat yang 20. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus menjadi seseorang yang bisa dikatakan pada waktu itu populer. Ya, lagi trending. Mungkin kalau dulu ada TikTok, ketika Yesus melakukan mujizat, sekarang banyak video-video di TikTok itu Yesus sedang menyembuhkan, Yesus sedang memberi makan 5.000 orang. Pasti banyak saudara followersnya, pasti banyak yang nge-likes. Tapi ketika seorang Farisi, seorang ahli Taurat, dia tahu semua hukum Taurat,
itu berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Sama seperti kita kadang-kadang, kalau kita ingin mengajak orang-orang untuk, ayo ikut persekutuan doa, ayo ikut komunitas. Oh, kamu di sana pasti akan happy. Kamu di sana pasti akan diberkati. Oh, orangnya seru-seru. Orangnya ganteng-ganteng. Siapa tahu kamu dapat jodoh dan lain sebagainya. Kita berusaha attract mereka untuk bisa mereka mengikuti Yesus. Betul ya? Tidak salah. Tapi kita bisa belajar dari Yesus di sini. Justru Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. So, instead of the benefits, Jesus talk about the burdens. Dia bisa bilang aja, oh kalau kamu ikut aku, ayo ikut aku. Kamu nggak bakal kekurangan minum anggur. Ingat peristiwa di Kana? Aku bisa mengubah air menjadi anggur. Kamu kalau ikut aku, nggak mungkin kamu kekurangan makanan. Kamu cukup butuh modal 5 roti dan 2 ikan. Maka aku akan melipat gandakan, berlipat-lipat hingga sampai sisa 12 bakul dan bisa memberi makan 5.000 orang. Yesus bisa saja mengatakan kepada ahli Taurat itu hal-hal yang menyenangkan mengenai mengikut dia. Tapi enggak, saudara. Dia justru mengatakan beban ketika mengikut Yesus. Dengan kata lain dia mengatakan, "Are you sure you want to follow me?" Apakah kamu yakin kamu mengikut aku? So, mungkin dalam pikiran ahli Taurat itu, ketika dia menjadi seorang murid Yesus, mungkin dia juga bisa mendapatkan popularitas. Mungkin dia bisa mendapatkan karunia untuk bisa menyembuhkan. Mungkin dia bisa menjadi terkenal. Atau mungkin bisa dia mendapatkan sesuatu ketika dia mengikut Yesus. Itulah kenapa Yesus tidak mengatakan sesuatu yang menyenangkan, tapi dia justru mengatakan seperti ini, saudara. Bahkan dikatakan, one day, some of them, orang-orang yang sebelumnya mengeluh-ngeluhkan Yesus, ya, mengikut Yesus yang kagum dengan mujizat-mujizatnya itu, someday mereka ini justru yang akan mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Itulah kenapa Petrus dan para murid ketika mendengar bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita, dia akan disalib, dia akan dibunuh, mereka terkejut. Karena bukan itu yang mereka harapkan sesungguhnya. Karena mereka mengharapkan seorang Mesias, seorang guru, seorang raja yang besar yang akan membebaskan mereka, yang punya kuasa. Loh, kamu kan sudah melakukan banyak mujizat. Kenapa kamu harus melalui salib dan penderitaan? Tapi itulah, saudara. Itulah kenapa Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, mengikut aku dan memikul salib. Salib berbicara mengenai penderitaan. Salib berbicara mengenai sebuah beban di dalam kehidupan ini. Jadi berbicara mengenai melayani, saudara harus tahu bahwa ada pengorbanan di dalam sebuah pelayanan. Ayat 21 mengatakan seperti ini, saudara. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Dulu ketika saya membaca seperti ini, kayaknya Tuhan kok kejam banget ya. Tuhan Yesus, saya bayangin, aduh, ini orang tuanya mati, dia mau nguburin, itu nggak boleh. Kata Tuhan Yesus, sudah tinggalin aja, biar orang mati yang menguburkan orang-orang mati mereka. Seakan-akan pada waktu itu, kalau kita tidak mengerti konteksnya, kita menganggap bahwa Tuhan Yesus itu tidak suka bahwa bukankah kita seharusnya bertanya seperti ini, bukannya keluarga adalah tempat kita melayani pertama kali? Kenapa justru Tuhan Yesus akan benci ketika salah seorang muridnya ini berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi kalau saudara belajar firman ini, sesungguhnya pada waktu itu keadaannya adalah orang tua atau ayah dari murid Yesus ini tidak sakit dan belum mati. Dengan kata lain,
Murid itu mengatakan, nanti aku akan melayani engkau kalau aku sudah siap. Berapa banyak di antara kita ketika kita diminta untuk melayani, ayo kamu aktif melayani, ayo jadi berkat, ayo jadi terang, ayo hidup kita ini harus menjadi dampak. Oh, nanti aku masih ada hal yang aku harus kerjakan. Oh, nanti keadaan ekonomiku lagi kurang baik. Oh, nanti aku nggak punya waktu untuk aku bisa melayani. Saudara, Yesus dalam hal ini tahu bahwa muridnya ini masih terikat. Dan Yesus atau melayani Tuhan bukan menjadi prioritas di dalam kehidupan muridnya ini. Sama halnya dengan kita, saudara. Kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan untuk kehidupan kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang sesungguhnya tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas nomor 1 di dalam kehidupan kita. Berapa banyak Yesus dikalahkan karena pasangan kita. Berapa banyak Yesus dikalahkan karena kesibukan di dalam pekerjaan kita. Tandanya adalah ketika ditanya, kamu berdoa enggak? Kamu baca firman enggak? Oh, aku enggak punya waktu. Pekerjaanku ini banyak, ya kamu ngertilah sekarang ini ekonomiku seperti ini. Oh, aku nggak bisa. Karena pasanganku itu nggak support. Dia nggak suka kalau aku ke gereja. Oh, dia nggak suka kalau aku ikut komunitas atau terlalu aktif. Banyak, saudara, alasan-alasan bagi kita untuk menolak, untuk kita melayani Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Banyak sekali alasan itu kalau kita mau cari. Tapi hari ini kita menyadari sesungguhnya bahwa Tuhan Yesus bukan lagi menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dia menjadi Tuhan di dalam kehidupanmu, maka seharusnya dia menjadi prioritas yang nomor 1 di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah kenapa Yesus bilang, ikutlah aku sekarang. Follow me now. Sekarang juga, saudara. Bukan mikir-mikir lagi, bukan menunggu sampai ayahnya yang mungkin 10-20 tahun lagi baru meninggal, baru dia akan mengikut Yesus. Karena itulah yang kita lakukan seringkali. Alasan-alasan yang kita buat, padahal kita tahu akarnya, bahwa kita tidak sesungguhnya mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. So, pertanyaannya adalah, can you let go of your attachment to persons? Saya sangat-sangat menyayangkan juga banyak teman-teman yang single, yang waktu mereka masih single, mereka aktif sekali melayani, mereka punya kehidupan doa, aktif di dalam cell group, dan lain sebagainya. Mereka berdoa untuk pasangan hidup, dan saya selalu juga ingatkan kepada teman-teman LJF, kalau kamu rindu kehidupan keluargamu itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan, berdoalah dan carilah orang yang takut akan Tuhan. Tapi sebelumnya, kamu harus mulai dari dirimu sendiri. Yang sangat saya sayangkan adalah justru ketika mereka akhirnya menikah, mereka mendapatkan pasangan hidup, mereka akhirnya terhilang seperti yang saya sharingkan pada waktu tadi. Lebih penting mana, saudara? Pasangan saudara atau Tuhan? Mungkin ini sebuah pertanyaan yang kontroversial bagi saudara. Kamu nggak mengalami seperti apa yang aku alami. Justru saya mengalami apa yang saudara saat ini mungkin sedang pikirkan. Itulah kenapa ketika saya mencari pasangan hidup pada waktu itu, saya sudah punya kriteria yang jelas. Saya mau ada pasangan yang bisa membuat saya semakin dekat lagi kepada Tuhan. Bukankah seringkali saya juga sampaikan kepada teman-teman LJF, sesuatu promosi, pasangan hidup, atau apapun yang kita dapatkan, kalau sampai itu menjauhkan kita dari Tuhan, itu bukan berkat dari Tuhan. Tapi mungkin itu karena kedagingan kita, karena kita memaksakan kehendak kita. Karena sesungguhnya sesuatu berkat dari Tuhan, baik itu pekerjaan, promosi, pasangan hidup, atau apapun, itu pasti akan membuat kita semakin dekat lagi dan melayani Dia lebih lagi.
Itu yang saya percaya, saudara, yang saya ingin share kepada saudara pada hari ini. Dan mengikut Yesus sama halnya dengan sebuah pernikahan. When you say yes to someone, you're saying no to many. Ketika saudara percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, itu berarti saudara sudah punya pasangan hidup, dan ketika saudara punya Yesus, dia menjadi yang terutama di dalam hidup saudara. Dan you say no to many, kepada orang-orang yang lain, kepada pekerjaan saudara, kepada keluarga, dan lain sebagainya. So let God be your only real attachment. Mari kita melekat kepada Tuhan. Mari kita mengikut Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita. Nah, kita kembali ke cerita dari Charles Blondin yang tadi kita sempat dengar. Ketika dia menanyakan siapa yang menjadi volunteer. Itu penonton sekian ratus ribu orang. Mereka menundukkan kepala dan tidak ada yang merespon sama sekali. Dan pada waktu itu ada seorang laki-laki yang maju dan bersedia untuk digendong oleh Charles Blondin. Sebuah hal yang mungkin menakutkan bagi dia. Tapi dia mau berani untuk volunteer, saudara. Dan tahukah saudara, Charles Blondin dan orang ini namanya adalah Harry Colcord. Mereka berhasil menyeberangi Niagara Falls dengan Harry ada di pundak dari Charles. Dan tahukah saudara, siapakah Harry Colcord itu? Dia adalah manajer dari Charles Blondin. Kenapa dia percaya? Kenapa dia berani untuk digendong oleh Charles, menyeberangi, menempuh resiko yang sangat-sangat luar biasa, bahkan membahayakan nyawanya sendiri? Karena dia percaya. Karena dia tahu kemampuan dari Charles Blondin seperti apa. Dia tahu kapasitasnya. Dia hidup sekian lama bersama dengan Charles Blondin. Dan ketika Charles Blondin berani untuk mengajukan pertanyaan seperti itu, Harry tahu bahwa Charles tidak mungkin akan memberikan pertanyaan atau tantangan seperti itu kalau dia tidak bisa melakukannya. Sama halnya dengan Tuhan kita. Kenapa kita selama ini tidak berani menjawab panggilan untuk melayani Dia? Karena seringkali kita kurang percaya kepada Tuhan. Kenapa kita tidak mau taat kepada Dia? Sama, saudara. Karena kita tidak cukup percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kita berani untuk mengatakan seperti itu. Tapi ketika Tuhan memberikan kita tantangan untuk mengikut Dia, berapa banyak di antara kita yang ragu dan tidak percaya. Jadi yang saya ingin katakan bahwa trust in Him. Dan katakan, Lord, make me follow. Tuhan, buat aku menjadi pengikut-Mu yang mau memberikan hidup untuk melayani Engkau, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai hidup kami, pakai keluarga kami, pakai talenta kami, pakai apa yang kami miliki, harta benda kami ini, untuk bisa menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Mari saudara, saat ini kita mau bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan bahwa Engkau boleh menegur kami, mengingatkan kami kembali bahwa Engkau bukan Tuhan yang hanya bisa menyembuhkan kami. Engkau bukan Tuhan yang hanya bisa melakukan mujizat atau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, bahkan keinginan kami. Tapi hari ini Engkau ingatkan kembali bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kami dan sudah selayaknya kami melayani Engkau sebagai Tuhan kami. Kami mau seperti mertua dari Petrus. Ketika dia mengalami mujizat dari Engkau, ia langsung bangun dan dia melayani Engkau. Tuhan, kami juga mau. Kami sudah mengalami banyak mujizat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami lupa dan kami kembali kepada kehidupan kami, kepada keinginan-keinginan kami.
tanpa pernah mau tahu apa yang menjadi keinginan-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan, jadikan kami garam dan terang di dunia ini seperti apa yang Engkau inginkan. Pakai kami Tuhan. Segala kelebihan bahkan juga kekurangan kami ini, kami percaya ketika kami berserah penuh, kami percaya kami mau melangkah bersama dengan Engkau sekalipun kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa bersama dengan Engkau kami akan mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan itu adalah tujuan kami, itu adalah goal kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan saudara, semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi bekal, boleh menjadi kekuatan, pengingat kita kembali untuk kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari bersama dengan tim pujian saat ini saya ajak saudara untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Bawa pujianmu, bawa penyembahanmu yang terbaik untuk meninggikan Dia. Amin. Semua kemuliaan